Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now, kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI secara resmi telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Sanksi bagi penyelenggara yang diatur dalam Undang-Undang PDP bervariasi, mulai dari penjara 4-6 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Selasa pagi. Menkominfo Joni Plate menyatakan, dengan disahkannya undang-undang ini maka keamanan sistem informasi berada di tangan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara Kominfo bertanggung jawab mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam melindungi data pribadi masyarakat. Besaran sanksi yang diatur dalam UU PDP bervariasi tergantung pada jenis kesalahan, termasuk di dalamnya penjara selama 4 hingga 6 tahun dan denda sebesar 4-6 miliar rupiah. Jika ada kesalahan dari PSE, maka akan dikenai sanksi 2% dari total pendapatan tahunan perusahaan yang melanggar. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai Undang-Undang PDP. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDP, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam penegakan aturan pengelolaan data masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh DPR. Sanksi dalam aturan baru ini diharapkan bisa menjerat Bjorka dan mencegah kebocoran data pribadi. Pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu menjadi pagar kebocoran data publik, termasuk data strategis milik pemerintah, yang membuat Presiden membentuk tim khusus. Bukan tanpa alasan dalam 2 bulan terakhir, kebocoran data yang terjadi di instansi pemerintah menyita perhatian publik. Pelakunya tak lain adalah Bjorka, hacker yang bertanggung jawab dalam bocornya beberapa data instansi negara. Perburuan terhadap Bjorka telah dilakukan tim sus. Hasilnya seorang pemuda di Madiun ditetapkan sebagai tersangka karena disinyalir mengetahui aktivitas Bjorka. Pemuda berinisial MAH dijerat dengan sejumlah pasal dari Undang-Undang ITE. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus. Ya, yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya, gitu. Semuanya masih bekerja semuanya di tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum. Ya belum disimpulkan seperti itu. Tak hanya meretas sejumlah data dan situs pemerintah, Bjorka juga melakukan doxing terhadap beberapa pejabat publik. Bjorka membagikan data pribadi pejabat, mulai dari nomor KTP hingga nomor ponsel. Sejumlah pejabat yang menjadi korban Bjorka adalah Menkominfo Joni Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Publik berharap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan sejumlah sanksi yang tercantum di dalamnya bisa menjerat tindakan pencurian data pribadi. Bahkan sanksi yang ada di dalam undang-undang baru ini juga mampu menjerat Bjorka dan pelaku pembobol data strategis lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Rapat paripurna DPR RI Selasa pagi secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Sanksi bagi penyelenggaranya diatur dalam UU PDP bervariasi mulai dari 4 tahun penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah. Menkominfo Joni G. Plate mengatakan dengan disahkannya undang-undang ini, maka keamanan sistem informasi berada di tangan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara Kominfo bertanggung jawab mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam melindungi data pribadi masyarakat. Besaran sanksi yang diatur dalam
Undang-undang PDP bervariasi tergantung pada jenis kesalahan, termasuk di dalamnya penjara selama 4 hingga 6 tahun dan denda sebesar 4 sampai 6 miliar rupiah. Jika ada kesalahan dari PSE, maka akan dikenakan sanksi 2% dari total pendapatan tahunan perusahaan yang melanggar. Ya, seperti kita ketahui, DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dan saat ini sudah terhubung dengan Kevin Pakan. Kevin? Ya, bisakah jelaskan alasan pengesahan undang-undang PDP ini? Ya, selamat sore David Gopirsa. Memang benar sekali bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna digelar pada hari Selasa kemarin 20 September 2022. Di mana memang benar sekali bahwa terkait dengan alasannya bahwa hingga pada saat ini masih banyaknya kebocoran-kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Seperti di paket pengantar tadi yang disampaikan oleh David kepada kami bahwa memang seperti data penduduk Indonesia, kemudian dari data SIM atau surat izin mengemudi, kemudian dari data-data negara seperti surat-surat negara yang diberikan atau dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan memang dapat kami informasikan bahwa panitia kerja RUU PDP ini dalam hal ini Komisi 1 DPR RI di mana kemarin juga telah menyetujui bahwa rancangan undang-undang PDP ini telah disahkan dan juga telah dilakukan paripurna atau sidang paripurna pada kemarin. Kalau kita melihat dari isinya, dari Undang-Undang PDP ini, David dan pemirsa, setidaknya ada 16 bab yang terdiri dari 76 pasal, di mana mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi secara individual. Di mana kalau kita lebih merinci lagi, kira-kira apa saja yang diatur atau dibahas begitu di undang-undang ini, di mana diantaranya adalah terkait dengan hak subjek data pribadi atau hak perseorangan, kemudian ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban dalam pengendali dan prosesor data pribadi, kemudian adanya pembentukan lembaga pelindungan dan juga serta adanya pengenaan sanksi, seperti yang disampaikan dari paket pengantar tadi. Dan memang terkait dengan hal ini, David dan pemirsa, kami juga sempat bertanya atau mengkonfirmasi kepada pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya, di mana pihaknya menuturkan bahwa cukup setuju dan juga mendukung karena memang pemerintah dan juga DPR RI saat ini telah mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Di mana Alphonse menyebutkan bahwa saat ini bahwa setiap tindakan peretasan yang dilakukan oleh hacker ini pasti sudah ada payung hukumnya, sudah ada konsekuensi ataupun sanksi yang nanti diberikan kepada pelaku tersebut. Namun demikian, dari Alphonse juga menyatakan bahwa undang-undang tersebut setidaknya bisa mengurangi kebocoran data yang sampai dengan saat ini juga masih berseliweran dan banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu diharapkan dengan adanya pengelolaan data ini juga adanya mendapatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga khusus, dalam hal ini adalah lembaga dari PDP itu sendiri dan juga dari BSSN. Karena memang untuk saat ini untuk pengawasan keamanan data atau siber itu harusnya adalah ranah dari BSSN. Namun demikian, dari Alphonse juga menyebutkan bahwa tidak hanya kita terpaku atau menyerahkan seluruhnya kepada BSSN, namun juga adanya kerjasama atau kolaborasi yang baik dari pemerintah, baik dari BSSN, kemudian dari Menkominfo, dari Badan Intelijen Negara, maupun juga dari masyarakat sendiri. Tentunya ini juga menjadi perhatian atau evaluasi juga buat kita sebagai masyarakat, karena memang jangan kita mudah untuk memberikan data-data pribadi yang memang berkesan atau berkesan privasi begitu maksud saya. Dan memang selain itu juga kemarin dari pihak pemerintah, dalam hal ini Johnny G. Plate menyebutkan pada saat menggelar sidang paripurna ini menyampaikan bahwa kalau dilihat atau di flashback sedikit bahwa untuk rancangan undang-undang PDP ini telah dilakukan atau disampaikan sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2020 kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada Ketua DPR RI, di mana pada saat dilakukannya atau diajukannya RUU PDP ini setidaknya telah menyelesaikan sebanyak 371 daftar inventarisasi masalah atau DIM.
Tentunya diharapkan, David dan pemirsa, dengan adanya kemajuan dari transformasi data pribadi ini bisa menjadi salah satu langkah baik kepada bangsa Indonesia, terutama bagi masyarakat, tentunya untuk bisa menjaga keamanan data dan juga bisa lebih aware atau lebih awas diri begitu untuk bisa benar-benar jangan mudah untuk memberikan data-data bersifat privasi, terutama melalui aplikasi online yang memang sampai dengan saat ini juga masih banyak berseliweran di masyarakat, yang tentunya juga adanya kepekaan kepada masyarakat untuk bisa tetap menjaga data pribadi dengan baik seperti itu. David. Baik, terima kasih Kevin Pakan untuk penjelasannya dan laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, MNC News Now masih akan kembali dengan dialog seputar Undang-Undang PDP sesaat lagi usai jeda berikut.